Assalamualaikum, kembali lagi di channel Solusi Hubungan. Pernikahan bukanlah sebuah ikatan di atas kertas, melainkan janji suci di hadapan Tuhan. Namun, tidak sedikit rumah tangga yang hari ini diambang kehancuran. Terdapat 5 penyebab yang apabila dibiarkan dapat mengantarkan rumah tangga pada perceraian. Penyebab nomor 4 merupakan yang paling sering terjadi, namun paling jarang disadari. Simak sampai akhir agar kita dapat pelajaran bersama. Indikator pertama adalah terputusnya komunikasi antara suami istri. Pada awal pernikahan, komunikasi berlangsung intens dan penuh kehangatan. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan hanya berkisar pada kebutuhan anak, tagihan, dan urusan domestik. Suami pulang bekerja dalam keadaan lelah. Istri menyambut dengan keluhan. Akhirnya masing-masing diam demi menghindari pertengkaran. Padahal, diam yang berkepanjangan bukanlah solusi, melainkan bom waktu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Bagaimana mungkin kita menjadi baik kepada keluarga apabila komunikasi saja terputus? Dampaknya, ketika suami istri tidak lagi menjadi tempat berkeluh kesah, maka masing-masing akan mencari pendengar di luar. Disinilah celah perselingkuhan terbuka. Nauzubillah. Penyebab kedua adalah renggangnya hubungan emosional dan fisik. Perhatikan posisi tidur Anda malam ini. Apakah masih berpelukan ataukah sudah saling memunggungi? Dahulu, ngobrol sebelum tidur dan kecupan di kening adalah rutinitas. Kini rutinitas tersebut digantikan oleh kesibukan masing-masing dan gawai. Sentuhan, pelukan, dan panggilan mesra perlahan menghilang. Hubungan suami istri berubah menjadi sebuah satu rekan kerja. Menjalankan kebutuhan biologis tanpa rasa. Hanya menjalankan tanggung jawab, inilah yang harus kita perbaiki bersama. Mari diingat lagi masa-masa dahulu ketika kita sangat mencintainya. Ketika kita membutuhkannya, maka cinta itu akan kembali bergairah. Penyebab ketiga adalah dominasi gawai atau HP dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini sangat marak terjadi. Suami lebih memilih main game sepulang kerja, sementara istri nonton drakor hingga larut malam. Keduanya dalam satu ruangan, namun pikiran dan perhatian berada di dunia berbeda. Yang lebih ditakutkan, terjadi komunikasi dengan lawan jenis. Dengan dalih hanya rekan kerja. Data menunjukkan 70% pemicu perceraian pada pasangan saat ini disebabkan oleh penyalahgunaan gawai dan media sosial. Mari kita hitung berapa jam waktu untuk memegang HP dan berapa menit quality time bersama pasangan. Apabila perbandingannya tidak seimbang, maka wajar keharmonisan rumah tangga menjadi taruhannya. Penyebab keempat, tidak lagi menghargai pasangan satu sama lain. Pada awal pernikahan, ucapan terima kasih, masakannya, dan terima kasih atas nafkahnya senantiasa terucap. Tapi sekarang, semua bentuk kebaikan dianggap sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang tidak perlu diapresiasi. Yang lebih sering diingat adalah justru kekurangan dan kesalahan kecil. Ucapan seperti, masakan kamu hari ini keasinan, dan kenapa gajinya cuma segini sih? Lebih sering terdengar daripada terima kasih sudah berjuang untuk keluarga kita. Ini berakibat fatal. Pasangan akan merasa segala pengorbanannya sia-sia dan tidak bernilai. Ia akan kehilangan motivasi untuk membahagiakan dan berujung mencari pengakuan di luar rumah. Inilah penyebab yang paling senyap tapi paling merusak. Penyebab kelima, sekaligus paling berbahaya, adalah melibatkan pihak ketiga dalam konflik rumah tangga. Ketika ada masalah, seharusnya diselesaikan secara internal antara suami istri. Namun yang terjadi, masalah tersebut diceritakan pada orang tua, saudara, teman, bahkan diumbar di media sosial. Tindakan tersebut hanya akan memperkeruh keadaan. Karena orang tua akan selalu bersifat subjektif membela anaknya, dan teman belum tentu memberikan nasihat yang bijaksana. Membuka aib pasangan sama artinya dengan membuka aib sendiri.
Prinsip dasarnya, masalah rumah tangga adalah rahasia antara suami, istri, dan Allah saja. Apabila sudah melibatkan pihak luar, artinya kepercayaan telah rusak dan pintu perceraian semakin terbuka lebar. Apabila kelima penyebab tersebut terdapat dalam rumah tangga kita, maka lakukanlah 3 langkah penyelamat berikut. Langkah 1, luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk ngobrol dengan pasangan tanpa HP, televisi, ataupun anak-anak. Duduklah berhadapan. Laksanakan komunikasi 2 arah. Dengarkan dengan empati, tanpa memotong pembicaraan. Ini merupakan implementasi dari perintah Allah untuk bermusyawarah. Langkah kedua, menghidupkan sunnah apresiasi. Rasulullah adalah sosok suami yang paling sering memuji istrinya. Maka, teladanilah beliau. Mulailah hari dengan mengapresiasi minimal 1 kebaikan pasangan. Kalimat sederhana yang diucapkan dengan keikhlasan akan menghidupkan kembali rasa cinta yang telah pudar. Langkah ketiga, mengembalikan urusan kepada Allah semata. Laksanakan sholat tahajud dan panjatkan doa. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Rumah tangga yang dibangun atas pondasi ibadah akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Perbanyak pula istighfar. Karena sejatinya setiap masalah rumah tangga berawal dari dosa-dosa yang tidak kita sadari. Perceraian bukanlah solusi, melainkan awal permasalahan baru. Terutama bagi anak-anak kita. Sebelum memutuskan untuk menyerah, berjuanglah memperbaiki dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga kita semua dan menjadikannya baiti janati, rumahku, surgaku. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.